konsep dasar kecerdasan artifisial seperti materi kita yang lalu tentang berpikir komputasional. Ya, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Baik, untuk pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian mengenal konsep dasar AI, data dan keputusan mesin, serta nantinya kalian dapat membedakan alat atau teknologi yang menggunakan AI dan yang tidak, serta nantinya menyampaikan pendapatnya tentang dampak positif dan negatif dari AI. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu biar tambah semangat. Ada yang sudah tahu tepuk cinta? Belum tahu? Tepuk cinta kecilnya seperti ini ya. Cinta kecil, terus habis kecil apa? Sedang dulu. Cinta sedang seperti ini. Cinta besarnya bergandengan dengan temannya. Cinta besar bergandengan dengan temannya, kemudian cinta semuanya ke temannya semuanya ya. Bisa ya? Boleh ya? Ayo biar sama semangat ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta kira-kira kalau kamu sering menonton masak-masaknya keluar tiba-tiba di YouTube-nya masak-masak ya enggak? Ya. Ada yang sering yang kecanduan TikTok ada ini? Ya. Menonton kontennya siapa ya? Setelah menonton satu kali YouTube-nya keluar lagi tanpa kita minta keluar lagi. Ya ada yang tahu? Nah, ya kenapa ya? Setiap video yang kita sukai selalu keluar di tampilan paling awal sendiri. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu ya, kita sama berikut ini ya.
belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh Gary McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik yang menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sebuah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk mengurangi pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menanyakan pola data dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpersempurnaan manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat mengetahui informasi pribadi dan semua aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memiliki sifat malas dan keterbatasan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan oleh AI. Iya, itu penjelasan singkat tentang AI juga manfaat serta dampak negatifnya terhadap kehidupan kita tentang AI ya. Dampak negatifnya untuk kita ada apa tidak? AI ada, ya positifnya ada apa tidak? Banyak sekali tadi. Dalam itu karena ada dampak positif dan negatif, kita harus apa? Bijak dalam menggunakannya, harus tahu ini mana yang baik kita gunakan, mana yang tidak ya. Jadi AI tadi apa? Berdasarkan keterangan dari video tadi apa? Kecerdasan buatan. Ya, buatan siapa ya ini? Buatan manusia melalui robot dan dalam robot dan mesin ya. Teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, membuat keputusan, serta apa? Menghasilkan konten. AI memanfaatkan kumpulan data untuk mengidentifikasi pola, memprediksi dan melakukan tugas-tugas kompleks secara otomatis, membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang. Ini memanfaatkan kumpulan data. Semakin kita banyak bertanya kepada YouTube, kepada TikTok, maka hal yang kalian tanyakan pasti akan keluar di YouTube dan TikTok tersebut ya. Dalam Google Web juga seperti e-commerce, seperti Shopee yang sering belanja online ada banyak ya. Mencari apa, misalkan pelembab ya, ya diketik pelembab biasanya keluar pelembab itu namanya mengumpulkan data dari tinggal sistem AI untuk memahami materi berikutnya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Bumi punya beberapa pelembab di situ ya. Kamu identifikasi kira-kira benda mana yang menggunakan AI serta benda mana yang tidak memanfaatkan AI ya. Semuanya itu alat elektronik
berdiskusi setiap kelompoknya. Dicentang, berarti perintahnya adalah mencentang ya. Semuanya dikasih alasan kalau sudah kalau dia mau bukan ya. Identitasnya diisi dulu, ada identitasnya itu. Oke, makan. Ayo, ada kesulitan gambar mana yang masih belum diketahui? Ya, yang mana? Ya. Dikasih keterangan. Kenapa kamu memilih?
Satu kelompok siapa yang mewakili? Nomornya Alisa sudah? Barona? Nomornya Alfi sudah? Belum. Ayo, perwakilan satu kelompok. Banyak sudah ya? Karena sudah? Sudah, nomornya kira-kira Mas ya, Pak. Siapa yang mewakili? Semuanya, enggak apa-apa semuanya. Semuanya? Ya, semuanya enggak apa-apa ya. Ya, kira-kira enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yuk. Dari kelompoknya Bima, Alfi, Kerala, Naila, sama Adita ya disampaikan hasilnya. Bagaimana diskusinya? Ayo, Kerala, dibacain keras Kerala. Sambil disimak kelompok yang lain ya. Kira-kira sama apa enggak, apa yang salah jawaban temannya. Kelompok 4 Alberta, 5 Alfi,
terima kasih, kita bertemu di kesempatan lain lagi dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.